Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kita semua diberikan kekuatan serta sukacita oleh Tuhan. Kita akan memulai doa keluarga kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita bersaat teduh sejenak. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari NKB 183, bait yang pertama dan yang kelima. Dulu ku mencari hanya kurnia, kini ku beroleh yang memberikannya. Dulu perasaan pandu bagiku, kini firman Tuhan yang membimbingku. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Dulu hasrat diri ku ikuti terus, kini ku dibimbing sabda penebus. Dulu ku menuntun, tak mau menyerah, kini Tuhan saja ingin ku sembah. Aku puji Yesus, tak kenal lelah, karena Dia sungguh Tuhanku adalah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk hari ini yang boleh Tuhan berikan. Kami juga bersyukur untuk setiap hari yang boleh kami lalui ya Tuhan. Saat ini ajarlah kami, jikalau saat ini kami juga mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang mau berkati kami agar kami mengerti apa yang Engkau sampaikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita saat ini akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kali ini dari Roma 12 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-21. Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya akan bacakan buat kita semua. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, dan berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan.
Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian bagian Alkitab yang kita baca saat ini. Dan yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang senantiasa memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita saat ini adalah tangisan kebahagiaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika seseorang menangis, biasanya apa yang menyebabkan dia menangis? Seringkali kalau orang sedang menangis biasanya karena dia merasa sedih. Kesedihan yang mungkin teramat sangat, luka hati, luka batin, karena mungkin kehilangan orang yang dikasihinya, mungkin karena kehilangan pekerjaan, mungkin juga ditolak atau diputus cintanya oleh kekasih pujaan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seseorang yang menangis biasanya ia ungkapkan hal tersebut karena memang dia tidak tahu apa yang harus ia lakukan dan dia tidak tahan untuk menanggung semua penderitaan yang dia alami saat itu. Dan menangis menjadi salah satu jalan untuk dia melepaskan ketidakberdayaannya, dan akhirnya biasanya setelah dia menangis maka dia akan menjadi lega. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika hari ini atau saat ini kita berbicara soal tangisan kebahagiaan, lalu apa yang dimaksud dengan tangisan kebahagiaan tersebut? Mengapa bahagia harus menangis? Bukankah bahagia itu sukacita, kegembiraan, atau mungkin bisa diwujudkan atau ditunjukkan dengan tertawa? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seseorang yang sedang berbahagia bisa mengungkapkan kebahagiaannya dengan sebuah tangisan. Tentu saja tangisan yang dimunculkan atau dialami saat itu berbeda dengan tangisan ketika ia merasakan penderitaan atau kesusahan. Umumnya, orang yang menangis karena bahagia karena ia tidak bisa mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata betapa bahagianya ia saat itu. Orang mungkin bisa menyebutnya terharu. Umumnya orang yang menangis karena bahagia biasanya dialami oleh seorang ibu yang baru saja melahirkan bayinya, atau seorang yang menerima hadiah yang luar biasa yang dia tidak duga, atau juga seseorang yang karena hasil perjuangannya kemudian ia berhasil mendapatkan apa yang ia dapatkan, atau mungkin ketika ia ia lulus dalam studi atau mendapat pekerjaan yang sangat diidamkan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin demikianlah pemahaman tentang tangisan atau menangis bahagia. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita saat ini, terutama di ayat 15 disebutkan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Ayat ini mau mensiratkan kepada kita semua bahwa kita perlu peduli kepada orang yang sedang berbahagia, tetapi juga peduli kepada orang yang sedang menangis. Menangis karena sebuah penderitaan atau pengalaman hidup yang sangat tidak menyenangkan. Kita peduli kepada sesama kita. Nah, jangan dibalik, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di mana kita merasa bahagia karena ada orang yang menangis sebagai ungkapan kepuasan kita karena perbuatan kita menganiaya dan menyakitinya. Atau kita menangis karena kita iri kepada orang lain karena mereka hidup dalam kebahagiaan. Nah, ayat ini menjadi bagian dari nasihat-nasihat Paulus kepada jemaat Roma untuk bagaimana hidup di dalam jemaat yang dilandasi dengan penuh
kasih, peduli seperti yang diteladankan oleh Kristus. Jemaat pada waktu itu diharapkan hidup saling mengasihi, saling menghormati, saling memberi. Hidup dalam damai dan melakukan perbuatan baik. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Memang pada waktu itu di jemaat Roma sedang terjadi sebuah pertentangan antara jemaat Kristen Yahudi dan jemaat Kristen non-Yahudi. Ada perbedaan kedudukan, status, dan mereka merasa bahwa jemaat Kristen Yahudi merupakan jemaat yang kedudukan dan statusnya lebih tinggi. Mereka merasa berbeda status dan kedudukannya di dalam Kristus. Padahal pada waktu itu baik Kristen Yahudi maupun non-Kristen Yahudi di dalam Kristus mereka sudah diselamatkan. Paulus mengingatkan bahwa semua orang beriman kepada Kristus harus mengasihi sesama, saudara seiman dengan kasih yang sungguh-sungguh, tidak memandang status dan kedudukan, penuh kemurahan dan kelembutan tanpa membedakan status dan kedudukan mereka. Ini tentu saja sama dengan yang terjadi di jemaat kita, bahwa mungkin tanpa sadar sering kita membedakan jemaat lama dan jemaat baru. Oh, saya masih sudah lama, oh saya masih baru, atau saya kan anggota, atau saya kan cuma simpatisan, atau saya adalah jemaat yang punya status dan kedudukan sosial yang cukup tinggi, jadi saya tidak bisa diperlakukan semena-mena atau seenaknya, atau saya mah orang biasa, saya tidak punya apa-apa, jadi saya tidak bisa memberikan apa yang bisa saya lakukan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa saat ini di masa pandemi yang sedang kita hadapi saat ini menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk kita perjuangkan segala sesuatu yang baik, segala yang Paulus ingatkan kepada jemaat di Roma, tetapi juga kepada kita untuk hidup saling mengasihi satu dengan yang lain, saling peduli, saling perhatikan. Dan memang menjadi lebih berat perjuangan kita. Di satu sisi, secara pribadi, kita sedang berjuang untuk tetap bisa bertahan melewati masa-masa sulit ini. Tetapi di satu sisi lain, kita diajak untuk tetap bisa membagi, untuk bisa peduli, untuk bisa memperhatikan dan bisa memberi. Hidup berdamai dengan orang lain. Bahkan juga untuk keluarga, anggota keluarga tercinta. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tangisan kita tidak hanya untuk hal-hal yang menyedihkan dan mendukakan hati kita saja, tetapi kita menangis bahagia ketika orang lain merasa bahagia. Dan ini berarti kita sedang menyemangati dan baik untuk diri kita sendiri. Tetapi jika kita harus menangis, maka menangislah untuk sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Jadi menangis bukan hal yang salah, bukan hal yang rendah, dan bukan hal yang tidak baik. Jika untuk sesuatu yang memberikan kelegaan buat kita, menyemangati diri kita, dan untuk hal yang baik. Jika kita bersuka cita dan tertawa, maka biarlah itu juga membahagiakan diri kita, membahagiakan hidup kita, dan tetap kebahagiaan itu juga memberikan atau berdampak buat orang lain, sehingga mereka pun ikut berbahagia, bersuka cita, bersemangat. Kiranya kita yakin dan percaya bahwa apa yang sedang terjadi di dalam hidup kita adalah kesempatan untuk kita terus memperjuangkannya, untuk membuktikan bahwa kita mampu, kita bisa. Kita yakin dan percaya bahwa kita tidak sendiri, tetapi Tuhan sendiri yang memampukan kita. Kita menangis untuk orang yang menangis, tertawa untuk orang yang tertawa. Tetapi ketika kita menangis karena bahagia, maka itu pun juga menjadi sebuah kesukacitaan tersendiri dan menyemangati kehidupan kita untuk diri kita, untuk keluarga tercinta, dan untuk orang-orang di sekitar kita.
Kiranya Tuhan berkati kita semua. Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat segala berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan, kami meyakini bahwa berkat tersebut adalah sebuah anugerah daripada Engkau yang melimpahi kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa bagi masa PSBB yang diberlakukan di DKI Jakarta. Kiranya di dalam masa PSBB tersebut boleh menekan penyebaran virus corona, dan dampak PSBB tersebut boleh disikapi dengan bijak oleh seluruh warga agar kami boleh tetap menaati peraturan dan menaati protokol kesehatan ya Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan di dalam upaya penemuan vaksin virus corona ini. Tuhan menyertai untuk peneliti, untuk dokter yang menemukan, biarlah upaya dalam penemuan vaksin ini Tuhan boleh segera terlaksana dan virus corona ini boleh segera berlalu. Kami juga berdoa untuk proses belajar mengajar online. Kiranya Tuhan yang menyertai untuk di dalam para guru untuk mengajar dan juga untuk orang tua murid yang mendampingi. Kiranya Tuhan yang menyertai agar proses belajar mengajar tersebut berjalan dengan baik. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk pemilihan pilkada di tengah pandemi ini Tuhan. Biarlah pemilihan pilkada tersebut juga boleh terlaksana dengan baik, dengan sesuai protokol kesehatan yang ada ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa syafaat yang belum sempurna ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri doa keluarga kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita renungkan hari ini senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan dari KJ 392, bait yang pertama dan yang ketiga. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja mengikuti doa keluarga hari ini. Saya yakin dan percaya apa yang kita lakukan tidak menjadi sia-sia, tetapi memberi kekuatan kepada kita semua, tetap memberi semangat dan mengingatkan kita untuk selalu melakukan hal-hal baik, walaupun dalam kondisi dan situasi yang serba sulit saat ini. Tetap yakin, tetap semangat, jaga kesehatan, dan senantiasa percaya
Tuhan berkati kita semua. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya.